Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tanya kepada saya bagaimana cara supaya jambu ini cepat berbuah. Ya karena mungkin melihat jambu-jambu saya kecil-kecil sudah pada berbuah. Sebenarnya berbuahnya jambu saya ini bukan karena di booster, tapi karena nutrisinya memang full ya. Dan saya merawatnya tiap hari. Karena dari sinilah penghasilan saya. Penghasilan saya dari depan rumah, jadi saya rawat dia. Nah, oke, cara yang paling unik adalah cara dengan melakukan stres air. Dan lagi-lagi saya tidak melakukan stres air karena kalau Anda tahu, ini tempat kami ini di Desa Cidamar, Kampung Girang ya, Kabupaten Cianjur, kecamatannya Cidaun. Di dalam tanah ini ya, baru beberapa kali digali ya sekitar 60 cm itu sudah banyak airnya. Jadi tidak mungkin kami melakukan stres air ya. Jadi kalau stres air di tempat saya ini gak maksimal. Nah, lantas bagaimana caranya supaya jambu cepat berbuah? Jangan ditanam langsung grounding seperti saya ini ya. Memang cepat besar nih, seperti Barbie Sugar nih udah capai 3 kilo ya. Bajang leang apalagi. Ini coba lihat, ini bajang leang. Memang grounding tuh keunggulannya pohonnya cepat berbuah, maaf, cepat besar, tapi untuk pembuahan dia harus agak terlambat ya. Terlambatnya gimana, kenapa? Mungkin karena memang kebanyakan orang kalau tanam jambu ya, grounding atau langsung di tanah kan jarang yang memupuk. Saya yakin mungkin yang nonton video saya ini juga punya jambu, tanam langsung di tanah, jarang memupuk kan. Itu makanya jangan salahkan jambunya yang enggan berbuah, tapi kitanya yang memang buahnya mau tapi mupuknya enggak. Nah, itu ya. Jadi tanam di pot atau di planter bag. Supaya apa? Ketika kita mau melakukan stressing air, mau melakukan pembuahan atau perangsangan pembungaan dan pembuahan itu, kita mudah stressing air apabila pohonnya ada di pot. Kemudian keuntungannya yang kedua, ketika musim hujan pun bisa dibuahkan. Kenapa? Ketika hujan tiba ya, pohon jambu yang di pot itu kita bisa tutupi medianya itu dengan plastik ya, atau penutup yang lain. Jadi jangan sampai curah hujan masuk ke dalam potnya supaya tidak terlalu basah. Jadi stressing air di musim hujan dan musim kemarau pun mudah. Atau kan karena jambunya itu di pot atau di planter bag, jadi kita bisa pindahkan dia ke naungan ketika hujan tiba supaya medianya tidak basah. Kita bisa mengalihkan dia ke naungan ya, ke tempat yang ada naungannya. Itu. Jadi dengan cara stressing air tuh bisa dengan syarat pertama, apabila tidak tanam grounding dan tanahnya tidak banyak mengandung air. Itu. Kemudian stressing air bisa dilakukan apabila drainase di kebun ya, di kebun jambunya bagus. Airnya tuntas ya. Kalau ada air hujan ke situ masuk, langsung bisa dialirkan ke tempat yang lain. Apabila tidak ada sistem irigasi yang bagus, maka tetap aja susah untuk melakukan stressing air. Tapi sejauh ini memang seperti pohon jambu saya yang ini disebutnya Red Honey dari Pak Mardi Mintoyono. Saya dapatkan bibitnya. Ini akan mudah sekali dibuahkan karena masih di planter bag ya. Ini bisa dialih-alihkan ke tempat ini yang ada naungannya ya. Ataupun pernah saya tutupi dengan genting. Ini gentingnya. Jadi ketika ada hujan saya tutupin dia. Nah, supaya apa? Supaya air tidak terlalu banyak yang masuk ya. Otomatis setelah itu stressing air sekitar 1 minggu. Lihat kondisi, kalau tanahnya sudah kering di hari kelima ya tinggal kasih MKP. Nah ini ya, dengan cara seperti ini mudah sekali berbuah
sepertinya begini. Sebenarnya fitrahnya makhluk hidup adalah mempertahankan diri, kemudian melanjutkan generasinya, melanjutkan keturunannya. Jadi kalau ada bahaya yang mengancam, dia akan segera menyusun tubuhnya untuk merespon dan untuk segera reproduksi. Itu sudah fitrah mempertahankan diri dan melanjutkan kehidupan jenisnya. Nah, itu ya, stressing air itu juga akan mempertahankan rasio C terhadap N, jadi karbon terhadap N. Kalau belum tercapai rasio C terhadap N-nya itu pada kadar yang seharusnya, ya, N-nya misalkan masih terlalu tinggi daripada C-nya, maka tetap tidak akan berbuah. Nah, kemudian selanjutnya apa setelah stressing air? Setelah stressing air, selanjutnya adalah pemberian kalium dan fosfat yang tinggi. Kita sudah ada produk yang di pasaran, yaitu dengan MKP yang putih, ya. Itu harganya mahal, cuman kan bisa disemprotkan dan bisa juga satu kali semprot bisa untuk beberapa pohon, ya. Berarti 1 tahun cukup beli satu aja, ya. 1 pohon pun bisa, 1 tangki 1 pohon. Kalau pohonnya yang gede, ya usia 8 tahun misalkan, ya udah bisa satu tangki. 1 tangki itu berapa sih MKP-nya? Ya mungkin cuma 1 sendok. Kalau saya bukan tipe pemain yang jor-joran dalam pemberian pupuk, tapi sedikit-sedikit tapi kontinu. Insya Allah dengan cara seperti itu pohon jambu Anda akan segera berbuah. Nah, ini sharing saya pagi-pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.